Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Ummah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, bahasa Indonesia. Baik, karena kita kemarin sudah selesai untuk bab yang pertama, yaitu tentang mendeskripsikan suatu teks ya. Nah, hari ini dan pertemuan ke depan nanti kita akan membahas bab kedua tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Ini nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di bagian yang pertama nanti kita akan membahas yang poin A dulu ya. Sebelum membahas ke poinnya, kita lihat dulu ya dari judulnya itu memahami dan mencipta cerita fantasi. Oke. Di antara teman-teman semua kira-kira ada yang tahu nggak cerita fantasi itu apa? Kita lihat ya. Cerita fantasi itu cerita yang berasal dari imajinasi dari penulisnya. Misalnya nih, ada dua contoh ya yang digambar ini ya. Ada yang pertama itu Harry Potter, itu karya dari J.K. Rowling, dan yang kedua itu Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Ini yang lokal, ciptaan dari Joko Lelono. Nah, kedua cerita ini ya, baik yang Harry Potter maupun yang Anak Rembulan Joko Lelono ini semuanya itu menceritakan fantasi dari penulisnya. Jadi misalnya Harry Potter itu kan menceritakan tentang dunia sihir ya dan sekolah sihir, sedangkan kalau yang Anak Rembulan ini menceritakan seseorang yang punya kekuatan. Nah, jadi nanti kita lihat ada ciri-cirinya atau ciri khas dari cerita fantasi. Oke, kita lihat kompetensi dasarnya. Jadi di bab kedua ini nanti setelah selesai bab kedua, kita nanti diharapkan yang pertama bisa mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi bukan hanya dibaca ya, tetapi yang didengar dan yang dilihat. Termasuk kalau kita lihat komik atau lihat apa itu namanya anime atau yang lain-lain atau kartun, itu juga termasuk cerita fantasi juga ya. Yang kedua 4.3 ya, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi kita setelah membaca atau mendengar, kita nanti harusnya bisa menceritakan kembali. Jadi misalnya setelah kita melihat film Doraemon misalnya ya, nanti kita harus bisa menceritakan kembali bagaimana cerita dari si Doraemon itu, cerita Nobita, cerita Shizuka, kayak gitu. Kemudian menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Jadi tidak hanya menceritakannya juga, tapi jadi kita nanti tahu kira-kira bahasa yang digunakan seperti apa di cerita fantasi itu. Misalnya ada majas yang digunakan seperti apa. Terus misalnya tanda baca, misalnya titik, koma, tanda seru, tanda tanya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan. Nah, di poin kompetensi dasar 4.4 ini kita harus dituntut untuk bisa menciptakan atau membuat cerita fantasi. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi cerita fantasi itu salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Kenapa sangat melatih kreativitas? Karena berasal dari fantasi, berasal dari kreativitas olah pikir dari si penulisnya. Fantasi ya. Banyak ini contohnya. Kalian bisa contoh yang dalam negeri maupun contoh luar negeri. Biasanya tuh cirinya ada kayak keajaiban-keajaibannya, ada magic-magicnya, terus ada kekuatan super-supernya kayak gitu. Dan yang paling penting itu biasanya tuh tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata gitu. Ciri khasnya. Oke. Tadi ada kata fantasi, ada fantasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata fantasi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu fantasi aktif, yang kedua fantasi pasif. Yang fantasi aktif itu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi di dalam pikirannya yang berfantasi itu kemudian dituangkan ke dalam suatu karya. Jadi dari fantasinya kemudian dituangkan ke dalam karya. Itu namanya fantasi aktif. Terus yang kedua ada fantasi pasif.
Apa itu fantasi pasif? Yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi berakhir cuma di kepalanya aja. Berakhir di kepalanya aja, nggak sampai ada karyanya di situ, nggak ada karya. Jadi ya kayak orang melamun gitu ya. Kalian misalnya membayangkan, wah nanti aku besok misalnya udah gede gitu ya, pengen cita-citanya jadi kayak gini gitu. Kalau cuman hanya berhenti di kepala itu namanya fantasi pasif. Tapi kalau sudah mulai direalisasikan, nah itu namanya fantasi aktif kayak gitu. Misalnya kalian, wah aku nanti pokoknya hari Minggu mau bikin layangan. Nah itu masih pasif ya, tapi kalau pas hari Minggunya besok itu beneran bikin layangan, itu nanti sudah aktif karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, kemudian kita realisasikan, kita tuangkan dalam suatu bentuk karya. Oke, itu bedanya ya fantasi aktif dan fantasi pasif. Oke, kita lanjutkan aja ke A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Tadi kan udah disebutkan kalau cerita fantasi itu berasal dari imajinasi dari penulis atau pengarangnya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur dari cerita fantasi atau karakteristik pembangun dari cerita fantasi. Oke, kita lihat ya. Nih, ada potongan cerita fantasi dari sebuah novel. Yang pertama, kekuatan ekor biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bayang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Oke, secara garis besar kayaknya udah nangkep ya ceritanya itu tentang apa. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Ada file bukunya nanti ibu bagiin. Itu cerita tentang Nataga ya. Penggalan novel dari karya Ugi Agustono, judulnya The Little Dragon. Nah, ini juga ada kutipan dari tadi yang ada di covernya ya. Ciptaan dari Joko Lelono penulisnya, judulnya Anak Rembulan Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Nah, ini nanti juga ada si Nono, ada Mbah Pur gitu kan. Nah, nanti ini silakan bisa dibaca-baca sendiri. Nah, yang perlu diingat itu nanti kita mengidentifikasi setelah membaca cerita fantasi itu, kemudian nanti kita bisa milah-milah tokohnya itu siapa saja. Cerita fantasi itu pasti memuat tokoh ya. Nah, tokohnya ini misalnya si Nataga tadi peristiwanya apa? Ada perang gitu ya, perang di hutan gitu. Nataga ini tokoh sentralnya. Nah, kalau yang Nono ini juga tokoh sentralnya juga, peristiwanya seperti apa. Jadi ciri khasnya dari cerita fantasi itu yang pertama dia punya tokoh. Nah, yang tokoh itu biasanya punya kekuatan atau menciptakan keajaiban kayak gitu. Oke. Tapi ada juga misalnya sumber cerita fantasi itu yang tidak murni berasal dari fantasi penulisnya. Jadi misalnya terinspirasi dari kisah nyata, terinspirasi dari tokoh nyata. Misalkan ada tokoh nyata Presiden Soekarno misalnya gitu ya. Terus ada penulis yang ngefans banget sama Presiden Soekarno sehingga membuat cerita seolah-olah Presiden Soekarno itu seorang superhero misalnya. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak harus murni fantasi, tapi bisa kayak di mix gitu ya. Jadi antara imajinasi penulis digabungkan dengan tokoh-tokoh nyata itu juga bisa. Nah, tapi ciri khasnya dari cerita fantasi itu ada keajaiban yang muncul dalam cerita.
Kayak misalnya si Harry Potter gitu kan ya. Tokoh-tokohnya macam-macam ya, ada Harry Potter, ada Hermione, ada Malfoy. Nah, itu mereka kan punya keajaiban ya. Jadi pakai tongkat sihir, terus bisa ada mantra-mantranya kayak gitu. Nah, itu ciri khas dari cerita fantasi, pasti ada keajaibannya gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa yang aneh, misalnya kayak ditusuk tapi nggak meninggal. Contoh kayak kita misalnya lihat SpongeBob gitu ya, SpongeBob SquarePants itu juga contoh dari cerita fantasi. Kan nggak mungkin di dasar laut ada SpongeBob, ada Patrick gitu ya. Meskipun tokoh SpongeBob dan tokoh Patrick itu terinspirasi dari hal yang nyata gitu. Jadi SpongeBob itu memang terinspirasi dari Sponge, sedangkan si Patrick ya memang terinspirasi dari bintang laut, tetapi kemudian dibumbui dengan hasil imajinasi dari si pengarangnya itu, kayak gitu ya. Oke, jadi yang penting kalau kita membaca cerita fantasi itu nggak hanya dibaca, nggak hanya tahu ceritanya, tapi juga dianalisis. Oke, jadi kita lebih aktif membaca tentang cerita fantasi kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di kotak infonya ciri umum dari teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Jadi, oke, ini biasanya ini yang penting ya, yang di kotak-kotak ini. Oke, tapi nggak begitu berhubungan dengan materi juga sih ya. Nah, kita lihat ya. Ini aja ciri umum cerita fantasi di halaman selanjutnya ini ya. Ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, dia ada keajaiban. Tadi sudah Ibu bilang ya, ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Kayak cerita-cerita fantasi kayak Doraemon gitu kan. Si Doraemon punya kantong ajaib. Ini juga ajaib, dari kantong sekecil itu bisa keluar berbagai macam alat yang sangat dibutuhkan oleh Nobita. Kayak gitu. Atau enggak misalnya kalian suka nonton anime, misalnya Attack on Titan gitu ya, dia kan punya kekuatan super. Kenapa kok manusia disuntik serum bisa jadi titan kayak gitu. Itu juga ada keanehan, ada kemisteriusannya di situ. Kemudian ada ide cerita. Nah, ceritanya ini coba lihat ya, dia tuh sangat terbuka terhadap daya hayal penulis. Jadi biasanya tuh ada magicnya, ada supernaturalnya, ada futuristiknya juga. Kalau enggak misalnya kayak ada superhero-nya, atau enggak ada siluman-silumannya, atau enggak ada raksasanya. Biasanya tuh kayak punya kemampuan-kemampuan super. Jadi ide ceritanya tuh sangat luas, sangat bebas. Mau bikin kayak gimana pun bisa. Mau bikin dunia sihir bisa, mau bikin dunia hantu juga bisa, karena tergantung dari imajinasi dari penulisnya. Oke, selanjutnya menggunakan berbagai latar. Ini bisa lintas ruang dan waktu ya. Jadi kayak zaman sekarang gitu. Tapi beberapa ada zaman yang dulu. Kalau misalnya kayak bisa lintas ruang dan waktu itu bisa kayak perjalanan waktu ya. Contohnya yang kayak Doraemon itu. Jadi Doraemon dari masa depan kemudian berkunjung ke Nobita yang di masa lalu, kemudian nemenin Nobita supaya nggak gagal dan sebagainya. Jadi ceritanya tuh lintas ruang dan waktu, karena ya itu tadi memang seluas pemikiran dari penulisnya, jadi terserah sama penulisnya. Memiliki tokoh unik yang memiliki kesaktian, biasanya kayak gitu. Coba kalian nanti lihat-lihat ya, cerita fantasi yang kalian baca atau yang kalian tonton itu pasti punya tokoh yang unik dan dia tuh memiliki kesaktian atau kekuatan super. Dan selanjutnya bersifat fiksi. Ini otomatis sekali ya, fiksi itu maksudnya yang bukan nyata. Fiksi bukan nyata ya, jadi suatu hayalan. Jadi cerita fiksi ini berasal dari hayalan aja. Oke, yang terakhir bahasa. Biasanya penggunaan bahasanya itu disertai dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Misalnya kayak tadi di cerita yang pertama yang tentang Nagata itu tadi. Kalau kita baca tadi ya, ada penggunaan kata-kata yang sangat menonjol. Jadi variasi katanya itu dipilih, sinonimnya itu yang
apa namanya ya, berefek kuat gitu. Kayak yang kemarin deskripsi ya. Yuk kita lihat yang cerita kekuatan ekor biru Nagata. Jadi si Nagata ini kan kayak apa namanya, pimpinan gitu ya di Tanah Mudo ini. Nah, dia tuh ada kata-katanya misalnya di paragraf pertama gitu ya. Mereka berjuang hingga titik darah penghabisan. Bayang masa ada seekor hewan yang bernama Nagata dengan kekuatan super gitu ya. Terus meminta panglima-panglimanya gitu terus untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghabisan, orang berjuang kan ya nggak mungkin banget sampai titik darah penghabisan ya, kecuali kalau dia diisep vampir sih. Tapi ya nggak gitu juga. Jadi bahasa yang digunakan itu emosinya yang kuat. Variasi katanya juga tak terbatas karena tergantung sama penulisnya itu. Oke, yang kedua, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, jenisnya ini macam-macam ya, kita lihat, bisa dilihat dari kategori latar waktunya ya. Dari latar belakang waktunya itu kira-kira antar tokohnya itu satu zaman atau berbeda zamannya. Ini kalau contoh Nobita misalnya itu kan berbeda zaman. Ada yang contoh sezaman misalnya SpongeBob itu satu zaman gitu ya. Ya kalau cerita fantasi kayak gini memang ini sih ya, lebih luas ceritanya. Jadi kita lebih banyak referensi karena banyak kan yang di TV atau cerita-cerita yang kita ikuti di internet kadang ya, atau lewat komik atau apa, itu biasanya cerita fantasi karena lebih seru. Oke ya, ini jenis cerita fantasi total dan irisan. Nah, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan, ada dua kategori ya. Yang pertama itu fantasi total. Nah, namanya juga fantasi total, berarti ini berisi fantasi pengarang terhadap suatu objek tertentu. Jadi kayak nama orangnya, nama kotanya, kekuatannya, itu semua hasil dari fantasi si penulisnya. Misalnya, tapi ya bisa jadi terinspirasi sih, tapi misalnya kayak ya Attack on Titan gitu kan, nama-namanya itu random, kayak nggak ada orang yang persis dengan nama kayak gitu. Terus latarnya nama-nama kota itu juga nggak ada di dunia nyata. Terus yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Misalnya contohnya SpongeBob itu ya, selain nama-namanya, jadi tokohnya itu juga terinspirasi, dan juga cara hidup mereka itu juga ya, tapi nggak juga sih ya. Jadi ya intinya ada dua macam itu ya, cerita fantasi. Ada yang fantasi total, ada juga yang fantasi irisan. Kalau total itu semuanya total fantasi dari penulisnya. Kalau yang irisan itu masih menggunakan nama-nama tempat dari dunia nyata atau peristiwa atau tokoh dari dunia nyata kayak gitu. Jadi di mix. Nah, kalau berdasarkan zamannya, maka ada cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Kalau sezaman berarti antar tokohnya itu hidup dalam satu masa. Tapi kalau lintas waktu bisa jadi ada yang dari waktu lampau, ada juga yang dari waktu masa depan kayak gitu. Oke. Nah, sekarang udah selesai ya penjelasannya, kita cukup yang A dulu. Nah, sekarang tugasnya yang pertama ini ya. Apa cerita ini di fantasi favorit kalian? Ditulis judulnya ya. Jadi apa cerita fantasi favorit kalian? Kalau misalnya kalian paling senang cerita tentang Conan, misalnya ditulis Conan gitu, Detective of Conan. Kalau misalnya kalian paling suka dengan cerita SpongeBob, ya ditulis SpongeBob gitu. Kalau kalian cerita dengan suka banget cerita yang mana, itu silahkan kalian tulis cerita fantasi yang kalian paling suka ya. Nggak harus dari buku, nggak harus dari komik, boleh cerita dari film, boleh juga cerita dari internet, dari manga, dari anime, dari sinetron juga nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua,
tulis nama tokohnya, nama tokohnya ya, atau 5 saja, nama tokohnya 5 saja, dan jelaskan wataknya. Kita ulangi lagi ya pakai warna yang ini. Tulis 5 tokoh dalam cerita tersebut yang kalian pilih di nomor 1 ya. Tuliskan watak atau karakternya. Misalnya kalian nulis Doraemon gitu ya, berarti misalnya nomor 1 Doraemon, nomor 2 Nobita, nomor 3 Shizuka, nomor 4 Giant, nomor 5 Sunio gitu ya. Terus kalian jabarkan Doraemon, misalnya robot kucing yang punya kantong ajaib, dia membantu Nobita bagaimana. Terus Nobita seorang pelajar SD yang kurang pintar, terus ya pokoknya suka tidur dan sebagainya. Itu kalian tuliskan kayak gitu ya. Jadi tugasnya ada 2 itu aja. Silakan kalian kerjakan, nanti kalau udah selesai bisa dikirimkan ke ibu ya. Terima kasih, semangat belajar, sampai jumpa, nanti ketemu di pondok ya. Assalamualaikum, jaga terus kesehatannya ya.